إلهنا ما أعدلك مليك كل من. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solehku di rumah? Apakah hari ini semuanya dalam keadaan sehat-sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar segala aktivitas yang kita kerjakan hari ini insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Adapun pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tematik, tema 2, subtema 3, pembelajaran ke-3. Dan adapun kade dan tujuan pembelajarannya, anak-anak solehku bisa melihat langsung ya. Alhamdulillah wal mulka la syarika lak wal laila lamma anhalak was sabihati fil falak ala majaril mun. Nah, itulah tadi pemaparan kade dan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Untuk lebih lanjut, ayo simak video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak solehku, pada pembelajaran pertama ini kita akan membahas tentang muatan pelajaran IPA. Pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Banyak hewan dan tumbuhan yang hampir punah sehingga diperlukan adanya langkah untuk melestarikannya. Sebagai contoh, untuk hewan yang hampir punah misalnya badak bercula 1, burung cendrawasih, komodo, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh untuk tanaman yang hampir punah misalnya bunga bangkai, kayu cendana, anggrek hitam, dan lain sebagainya. Tumbuhan dan hewan dapat mengalami penurunan populasi, misalnya karena habitatnya rusak karena dimanfaatkan manusia. Jika tumbuhan dan hewan tersebut tidak dilestarikan, maka akan menjadi langka. Berikut contoh tumbuhan dan hewan yang harus dilestarikan agar tidak punah. Yang pertama, pelestarian tumbuhan berdasarkan lingkungannya. Sebagai contoh, bunga padma raksasa atau Rafflesia arnoldi. Pemerintah menetapkan Taman Nasional dan Taman Konservasi Taba Penanjung di Bengkulu untuk melindungi tumbuhan Rafflesia. Contoh kedua, cendana. Pemerintah menetapkan kawasan konservasi bagi tumbuhan cendana. Yang kedua, pelestarian hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Sebagai contoh, orang utan. Habitat orang utan saat ini telah banyak berubah fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan pembukaan jalan. Sebagian orang utan dilindungi di penangkaran seperti di Bukit Lawang, Sumatera, dan Tanjung Puting, Kalimantan. WWF Indonesia dengan pemerintah juga bekerja sama dalam mengembangkan rencana tata ruang ekosistem. Selanjutnya, gajah Sumatera. Faktor penyebab gajah Sumatera langka ialah perburuan liar dan berubahnya fungsi hutan menjadi pemukiman dan perkebunan. Pemerintah menetapkan beberapa wilayah sebagai pusat konservasi gajah Sumatera, seperti Taman Nasional Waikambas di Lampung dan Taman Nasional Tesonilo di Riau. Anak-anak solehku, di bawah ini adalah contoh pemanfaatan hewan dan tumbuhan yang tidak baik. Yang pertama, melakukan perburuan atau penangkapan terhadap ikan dengan cara yang semena-mena. Misalnya, perburuan memakai kapal terawi untuk mengangkat semua jenis ikan baik yang besar maupun ikan yang kecil. Dengan demikian, akibat yang ditimbulkan adalah populasi ikan yang menurun bahkan bisa menjadi kepunahan. Yang kedua, penebangan atau pengundulan terhadap hutan, sehingga ekosistem hutan akan menjadi rusak. Akibatnya, yang akan ditimbulkan dari hal tersebut adalah berkurangnya jumlah spesies hewan yang berada di dalam hutan tersebut. Yang ketiga,
Pembangunan penginapan atau villa-villa di daerah pegunungan yang bisa mengurangi dari populasi hewan dan populasi dari tumbuhan. Yang keempat, adanya sistem pertanian berpindah-pindah yang juga bisa memicu terjadinya kerusakan pada ekosistem di hutan. Kemudian, jenis pelestarian makhluk hidup dan manfaatnya. Pelestarian tumbuhan. Cara pelestarian tumbuhan yang dapat dilakukan adalah dengan menjaga keberadaan hutan yang ada. Hutan adalah merupakan sumber industri yang dipakai untuk kebutuhan manusia. Misalnya untuk perabot rumah tangga, untuk perumahan, dan lain sebagainya. Adapun tindakan pelestarian tumbuhan yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama, tebang pilih, yaitu penebangan terhadap pohon namun disertai juga dengan penanaman bibit yang baru. Tidak semua pohon ditebang untuk digunakan, sehingga ekosistem hutan tidak rusak. Yang kedua, reboisasi adalah suatu tindakan penghijauan kembali terhadap hutan yang telah gundul sehingga kerusakan hutan dapat diperbaiki. Kegiatan reboisasi dapat juga dilakukan di daerah perkotaan sebagai langkah untuk memberi keseimbangan dengan lajunya pembangunan di perkotaan. Yang ketiga, cagar alam adalah tindakan yang dibuat guna melindungi tumbuhan tertentu terhadap kerusakan. Misalnya karena penebangan secara liar, perubahan lingkungan, dan disebabkan karena serangan hama, kegiatan cagar alam bisa menyelamatkan spesies tumbuhan dari kepunahan. Selanjutnya, pelestarian hewan. Pelestarian hewan tidak hanya untuk melestarikan keberadaan tumbuhan saja, namun juga ditunjukkan dalam rangka untuk perlindungan terhadap keberadaan dari hewan. Tindakan pelestarian hewan yang bisa dilakukan adalah dengan cara berikut. Yang pertama, pembuatan cagar alam dan suaka marga satwa. Yang kedua, pembuatan undang-undang perburuan. Undang-undang ini mengatur tentang larangan perburuan. Tujuannya yang hendak dicapai adalah untuk melindungi bermacam jenis hewan karena terancam dari kepunahan. Kemudian yang ketiga, pembuatan tangga ikan di daerah-daerah pesisir sungai. Tujuannya adalah untuk melindungi dan meningkatkan populasi ikan. Anak-anak solehku, sekarang kita masuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Menuliskan informasi penting suatu teks sejarah menggunakan kata baku. Kata baku adalah sebuah kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Di Indonesia, kata baku umumnya sering digunakan untuk kalimat yang resmi, baik itu dalam suatu tulisan maupun dalam sebuah pengungkapan kata-kata. Adapun ciri-ciri kata baku, yang pertama, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Yang kedua, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Yang ketiga, pada pemakaian imbuhan, kata baku ini bersifat eksplisit. Yang keempat, kata baku adalah bahasa percakapan. Nah, anak-anak solehku, untuk lebih lanjut, ayo kita baca teks berikut. Sangsaka merah putih merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Warna merah putih memiliki makna. Merah berarti berani dan putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya sangat penting dan saling melengkapi. Selanjutnya, bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, pada tahun 1944. Bahan bendera terbuat dari katun Jepang dengan ukuran 276 cm x 200 cm. Sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Karena usianya yang sudah tua, sangsaka merah putih terakhir tersebut kali berkibar pada tahun 1969. Bendera disimpan di Museum Nasional. Pemerintah kemudian membuat bendera duplikat dengan ukuran 300 cm x 200 cm.
Nah, anak-anak solehku, sekarang tugas kalian adalah lengkapi peta pikiran tersebut yang berada pada halaman 120 tentang sang saka merah putih. Dikerja dengan tenang ya anak soleh. Alhamdulillah, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anakku semua bisa memahami materi dalam video pembelajaran tersebut. Dan saya tutup dengan ucapan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdun ammalak anta lahu haitsu salam. Laulaka ya Rabbi halak kullu nabi.